Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang kasih, kita hidup di Indonesia ini sebagai negara agraris. Tentu para saudara soal menanam ini kan juga tidak asing ya. Kalau kita perhatikan padi ya, satu gabah itu kalau ditanamkan tandan itu jumlahnya berapa itu ya? Berlipat-lipat ya. Atau segampang aja ya, jagung ya, jagung itu satu butir akhirnya kan muncul janggel itu ya. Itu berlipat berapa ini? Janggelnya gede itu ya. Wah, berlipat-lipat. Dan itu apa saja yang ditanam ya, mangga ya, pelok satu mangga itu ditanam itu akhirnya kan jadi pohon, tiap tahun bisa panen dan sebagainya ya. Tentu para saudara tidak asing ya soal ini ya, soal pertanian. Demikian juga dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menyampaikan kiasan. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, sama aja di sana ya, Palestina ya gandum, tempat kita ya gabah, padi, jagung. Kiasan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya, mau menyatakan ya, mau menjelaskan tentang dirinya sendiri. Tuhan Yesus menyatakan bahwa saat kemuliaannya ya, tidak lain adalah saat kematiannya, dan kematiannya akan menghasilkan banyak buah. Dengan Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, ia akan menghasilkan
banyak buah. Dengan Tuhan Yesus ya, sengsara dan wafat, Dia kembali kepada Bapa, mengalami kemuliaan, dan juga mendatangkan keselamatan bagi manusia. Dan tentu buah dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah ya, salah satunya adalah ya kita semua ini. Ya, kita ini adalah buah melimpah ya, dari kebangkitan, dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan mengalami kesengsaraan, wafat, dan bangkit, akhirnya juga membawa kita para muridnya menghadap Bapa. Kita mengalami juga kemuliaan. Maka di sini Pak Sekalian kasih ya, Tuhan Yesus memberi prinsip kepada kita ya. Prinsip kehidupan yang mendatangkan berkat, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan ya kebahagiaan, sukacita ya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus telah menempuh jalan ya seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Ini yang membawa Tuhan Yesus ya, mengalami kemuliaan dan mendatangkan keselamatan bagi kita. Maka apa yang jalan yang telah ditempuh ya, oleh Tuhan Yesus, hendaknya juga menjadi jalan hidup kita yang juga harus ditempuh oleh kita para muridnya, agar kita bisa berada bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga ya. Ada di hadapan Bapa, mengalami kemuliaan. Dan para sekalian kasih ya, Santo Laurentius, Diakon Laurentius yang kita rayakan hari ini juga menempuh ya jalan Tuhan Yesus ya. Tidak ngeman hidupnya sendiri ya. Namun Santo Laurentius ya memberikan nyawanya ya, tentu untuk juga memperoleh kembali ya, untuk mengalami ya kemuliaan. Maka melalui sabda Tuhan, kita pun para muridnya juga diajak untuk menempuh ya, melalui jalan yang telah ya, dilalui oleh Tuhan Yesus, yang ditempuh oleh Tuhan Yesus, ya. Maka kita pun juga akan mengalami berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita.